Raw Meal Setiap Hari. Ditulis oleh Dr. Shin Sung Ho, diterbitkan oleh Winning Books. Buku ini memperkenalkan cara makan yang benar untuk pertumbuhan dan kesehatan kita. Melalui riset ilmiah dan penelitian yang panjang, penulis yakin bahwa manfaat raw meal untuk semua orang. Sehingga beliau mensosialisasikan raw meal baik kepada orang yang sehat maupun pasien yang menderita penyakit dari gejala sindrom metabolik. Apa kabar? Nama saya Dr. Shin Sung Ho, penulis buku Raw Meal Setiap Hari. Hari ini kita akan mempelajari detox melalui diet. Apakah ada orang yang belum pernah memikirkan tentang diet? Setiap orang menginginkan diet untuk kesehatan. Kenapa kita menjadi gemuk? Kalori yang kita terima dari makanan digunakan untuk menggerakkan tubuh, dan sebagian kalori yang tak terpakai menjadi lemak subkutan dan lemak visceral. Masa kini, banyak orang mengatakan obesitas adalah penyakit. Obesitas adalah jalan cepat menuju kematian. Obesitas dapat memperpendek usia kita yang berdampak timbulnya penyakit sindrom metabolik dan penyakit kronis lainnya. Yang terutama, obesitas dapat menyebabkan penyakit pembuluh darah seperti hipertensi, hiperlipidemia, dan aterosklerosis. Kegemukan dapat mengakibatkan kekurangan insulin yang mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh kita, sehingga terjadi resistensi insulin, yang akhirnya orang tersebut sangat mudah terkena diabetes. Kegemukan mudah memiliki hati berlemak karena lemak yang diproduksi di dalam tubuh susah mencair di darah kita, sehingga lemak bertumpuk di hati. Akhirnya fungsi hati semakin menurun. Hati berlemak dapat mengakibatkan rasa lelah dan penyakit batu empedu. Obesitas membawa penyakit artritis karena kelebihan berat badan yang membebankan tekanan pada pinggang, lutut, dan kaki, sehingga sendi dan otot kita lebih cepat rusak dan menjadi tua, yang akhirnya mengakibatkan artritis. Obesitas menyebabkan ketidakseimbangan hormon pada wanita yang dapat menurunkan fungsi ovarium, sehingga wanita mengalami gangguan datang bulan, gangguan kehamilan, kanker payudara, dan kehilangan libido. Obesitas menyuburkan hormon berlemak sehingga mengakibatkan kanker ovarium, kanker prostat, kanker usus besar, dan kanker pankreas. Obesitas juga menjadi penyebab utama untuk beberapa penyakit lainnya. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara kalori yang masuk ke dalam tubuh, kalori yang terpakai, dan sisa kalori yang tak terpakai akan bertumpuk di dalam tubuh menjadi lemak. Akhirnya, lemak membawa penyakit sindrom metabolik seperti hipertensi, hati berlemak, aterosklerosis, dan diabetes. Sebenarnya, kita sering mencoba diet untuk menjadi langsing seperti orang pada umumnya. Tapi kebanyakan diet kita gagal. Kita pernah mencoba diet dengan cara berpuasa. Tapi kita tahu bahwa diet dengan berpuasa tidak akan berhasil. Bagaimana cara diet one food diet? Banyak orang menganjurkan bahwa makan satu buah saja, seperti diet dengan pisang, diet dengan tomat, diet dengan lemon, atau diet dengan daging sapi. One food diet tidak merugikan, akan tetapi ada masalah yang fatal. Tubuh kita mengalami kehancuran homeostatis karena ketidakseimbangan gizi yang kita terima dari makanan. Jika kita makan one food terus-menerus, status tubuh kita akan menjadi mode hemat daya, karena sebagian gizi yang diperlukan tidak masuk ke dalam tubuh. Tubuh kita memerlukan gizi yang harmonis, dan jika ada gizi yang kurang, maka tubuh kita berubah menjadi status siaga. Akhirnya, keseimbangan gizi kita akan hilang dan gagal. Ada gizi yang terlalu banyak, dan ada gizi yang kurang. Tubuh kita sudah tidak normal terhadap gizi yang kurang seimbang. Walaupun kita berhasil mengurangi berat badan, sementara tubuh kita tetap kekurangan gizi.
Sehingga pada kemudian hari, berat badan kita akan kembali lagi seperti semula. Gejala itu sering kita sebut gejala yo-yo. Saya kenal supir taksi berinisial J. Beliau berusia 54 tahun dan sudah menjadi supir taksi selama 5 tahun. Dengan tinggi badan 170 cm dan berat badannya 78 kg. Beliau agak gemuk dan tidak suka bergerak, sering merasa capek dan sakit kepala. Suatu hari, beliau mencoba raw meal anjuran istrinya. Beliau sering tidak sarapan karena kesibukan pagi. Namun istrinya menyiapkan raw meal dengan menyeduh air, maka raw meal sangat mudah disajikan. Setelah beliau makan raw meal setiap pagi, ia merasa pencernaannya membaik, kulit juga semakin terang dan berkilau, terutama BAB-nya sangat lancar. Dengan mengkonsumsi raw meal, lemak dalam perut juga berkurang. Akhirnya, berat badan beliau menjadi 67 kg. Sakit kepala berkurang, dan tenaga fisiknya membaik. Beliau semakin percaya diri dan bersemangat terhadap pekerjaannya. Permulaan diet yang sehat adalah detox. Jika tubuh kita penuh dengan sampah dan racun, maka sel tubuh kita menjadi sakit dan kurang berfungsi, sehingga sistem metaboliknya terganggu. Akhirnya, lemak dan racun tumbuh di dalam tubuh. Racun mudah tersimpan di dalam tubuh kita dan sulit dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika kita makan dengan tidak teratur, maka status tubuh kita menjadi mode hemat daya, dan tubuh mencoba menyimpan gizi dengan keadaan lemah. Jika kita tidak makan dengan berpuasa, tubuh kita menjadi status kartu merah, sehingga kalori yang ada di dalam tubuh kita menjadi lemak. Tetapi, raw meal dapat mengubah status hemat daya dan status kartu merah menjadi status normal dengan berkat fitokimia. Di antara kita, ada orang yang bisa makan 3 kali sehari, tapi tidak menjadi gemuk. Orang ini biasanya mempunyai dasar metabolisme yang sangat tinggi, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat dicerna dengan cepat, sehingga semua kalori yang masuk ke dalam tubuh terpakai semua. Raw meal dan penuh dengan macam bahan pilihan dari alam. Dasar metabolismenya tinggi, sehingga raw meal dapat menjadi makanan ideal untuk diet Anda. Raw meal penuh dengan serat sereal yang subur dan padat, sehingga dapat mengurangi nafsu makan. Semua bahan raw meal dari alam, sehingga sangat aman untuk diet Anda. One food diet dan berpuasa bisa berhasil, tapi hanya sementara. Tapi sebenarnya sangat berbahaya untuk kesehatan dan akan membawa efek samping seperti efek yoyo. Diet yang tidak baik membawa kerusakan pada kulit, seperti munculnya keriput pada mata, kulit kering, dan kulit yang kurang elastis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa diet yang baik artinya diet yang bersamaan dengan kesehatan kita. Diet yang mengurangi berat badan tetapi mengancam kesehatan tidaklah baik, karena pasti membawa gejala yoyo dan mengganggu kesehatan kita. Diet yang benar adalah diet yang dapat mengurangi lemak di tubuh kita. Maka, kita harus berkaca pada cermin daripada alat timbangan. Artinya, kita berdiet sambil mengecek kecantikan kita juga. Tolak ukur obesitas adalah bukan pada berat badan, tetapi pada jumlah lemak di tubuh kita. Sekarang saya sampaikan 3 hal penting dalam diet yang benar. Yang pertama, kita harus makan yang teratur dan juga mencatat setiap hari. Ketika kita mencatat, kita dapat mengetahui bahwa kita harus memilih makanan yang baik untuk kesehatan kita, dan kita harus menghindari makanan yang berlemak tinggi. Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan makanan sampingan seperti burger, pizza, dan gorengan. Kudapan seperti ini biasanya berkalori dan berlemak tinggi. Anda seharusnya memberitahu juga kepada orang-orang sekitar Anda, sehingga mereka juga dapat mendukung diet Anda. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, maka perlu mengosongkan isi kulkas Anda, karena makanan di dalam kulkas dapat menggoda nafsu makan Anda. Yang ketiga, kita harus berdiet sambil berolahraga. Latihan fisik yang paling bagus untuk diet adalah latihan aerobik. Setiap hari,
Kita dianjurkan kurang lebih 30 menit sampai keluar keringat di dada. Olahraga membakar lemak yang belum terpakai di dalam tubuh, sehingga diet kita akan berhasil. Anda tidak perlu berpuasa. Dengan mengkonsumsi raw meal sambil berolahraga setiap hari, diet Anda pasti berhasil. Raw meal dibuat dari macam bahan alami seperti gandum utuh, kacang-kacangan, sayur-sayuran, rumput laut, aneka jamur, dan lain-lain. Semua bahan ini tidak dimasak dengan api. Kami mengolahnya dengan cara beku kering hingga menggiling dengan cepat. Raw meal dibuat dengan cara paling higienis, sehingga ideal untuk Anda. Keunggulan raw meal yang pertama adalah makanan detox, karena penuh dengan fitokimia, enzim, dan serat diet. Fitokimia membongkar racun tubuh, dan serat diet melancarkan gerakan usus dan enzim yang menolong pencernaan sehingga racunnya berkurang, sembelit berkurang, diare berkurang, dan bisa mengatasi atopi atau alergi kulit. Keunggulan raw meal yang kedua adalah makanan sempurna dan valanse. Raw meal mengandung nutrisi kalori yang sedikit seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Tapi mengandung nutrisi kontrol yang banyak seperti vitamin, mineral, enzim, dan serat diet. Artinya, raw meal memang benar membakar lemak tubuh kita. Keunggulan raw meal yang ketiga adalah makanan sehat dan alami. Raw meal tidak mengandung MSG, bahan tambahan kimia, bahan pengawet, bahan pewarna, tetapi dibuat dari bahan alami yang baik. Sekali lagi, raw meal adalah 1. Makanan detox, 2. Makanan bervalanse, 3. Makanan alami dan sehat. Raw meal dapat mengurangi berat badan dan juga menambah berat badan. Raw meal dapat mengubah komposisi darah kita. Raw meal dapat memberi gizi yang komplit, sehingga banyak pasien tidak merasa kekurangan gizi. Semua hal ini dibuktikan oleh banyak riset medis dan laporan ilmiah, sehingga Anda bisa menggunakan raw meal dengan rasa aman. Raw meal dapat mengurangi jumlah kolesterol dan membersihkan darah, sehingga selang darah kita semakin bersih dan lancar. Raw meal berefek untuk program diet dan dapat mengurangi lemak subkutan dan lemak trigliserida. Raw meal menambah jumlah HDL kolesterol yang berguna di tubuh kita, sehingga sangat baik untuk kontrol berat badan. Diet dengan berpuasa dan one food diet berguna sementara, tetapi pasti bersama dengan gejala yoyo. Maka, kita harus berdiet sambil menjaga kesehatan kita. Permulaan diet yang sehat adalah detox. Fitokimia dalam raw meal dapat membongkar lemak tubuh hingga diet kita dapat berhasil. Raw meal, makanan jumlah yang sedikit, tetapi manfaatnya besar. Raw meal meningkatkan dasar metabolik juga. Mulai sekarang, mari kita berdiet dengan raw meal. Dan saya menganjurkan, raw meal adalah pilihan terbaik bagi Anda.